Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 20 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya, mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu, bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan, bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. 1 Samuel 20 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Yonatan bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Mari kita mulai renungan pagi kita.
Judul renungan kita hari ini adalah Sahabat Seumur Hidup, ditulis oleh Amy Boucher Pie. Kisah inspiratif, William Cowper, tahun 1731 sampai dengan tahun 1800, penyair asal Inggris, bersahabat dengan John Newton, pendetanya yang mantan pedagang budak. Cowper menderita gangguan depresi dan kecemasan, bahkan pernah mencoba bunuh diri lebih dari sekali. Manakala Newton mengunjunginya, mereka akan pergi berjalan-jalan sambil bercakap-cakap tentang Allah. Agar Cowper kembali berkreasi dan punya alasan untuk menulis puisi, sang pendeta terpikir untuk membuat buku nyanyian. Cowper pun menyumbangkan banyak lagu, termasuk God Moves in a Mysterious Way, dengan caramu yang ajaib. Nyanyian rohani Metodis nomor 135. Ketika Newton pindah ke gereja lain, persahabatannya dengan Cowper terus terjalin dan mereka berkorespondensi secara rutin hingga akhir hidup Cowper. Saya melihat kesamaan antara persahabatan erat Cowper dengan Newton dan persahabatan Daud dengan Yonatan di Perjanjian Lama. Setelah Daud mengalahkan Goliat, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 1. Meski Yonatan adalah anak Raja Saul, ia melindungi Daud dari pelampiasan iri hati dan amarah sang raja. Bahkan bertanya kepada ayahnya mengapa Daud harus dibunuh. Mendengar itu, Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Yonatan berhasil mengelak dan merasa prihatin karena perlakuan sang ayah yang menghina sahabatnya. Ikatan yang dimiliki kedua pasang sahabat di atas sungguh memberikan inspirasi. Mereka saling menguatkan untuk melayani dan mengasihi Allah. Bagaimana Anda dapat menguatkan seorang sahabat hari ini? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa dampak persahabatan yang Anda miliki terhadap kesejahteraan hidup Anda? Bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih Allah kepada seseorang untuk menguatkan dirinya? Hal ini patut kamu ketahui. Persahabatan kental antara Daud dan Yonatan tetap bertahan menghadapi ujian waktu dan keadaan. Itu terbukti ketika Yonatan menentang ayahnya, Raja Saul, bahkan hingga membahayakan hidupnya sendiri demi menyelamatkan Daud. 1 Samuel 20. Meski Yonatan seorang putra mahkota, ia menguatkan Daud dengan menjamin keselamatannya dan meyakinkannya bahwa Daud yang akan menjadi raja berikutnya. Setelah Yonatan wafat, Daud menghormatinya dan mengungkapkan kehilangannya yang mendalam. Yonatan, hai saudaraku, hatiku pilu, sebab engkau sangat berharga bagiku. Setelah Daud menjadi raja, ia menunjukkan kebaikannya kepada Mephiboset, putra Yonatan satu-satunya. Permulaan kehidupan mengembara Daud diangkat dari kitab 1 Samuel 20 ayat 18 sampai 43. Kehidupan mengembara Daud dimulai dari narasi ini. Yonatan akhirnya mengetahui bahwa Saul benar-benar ingin membunuh Daud. Kalimat kasar Saul dalam ayat 30 menunjukkan amarah yang menyala-nyala untuk membunuh Daud. Inilah alasan yang dikemukakan Saul mengenai mengapa Daud harus mati, yaitu bahwa dia akan terus menjadi ancaman bagi tahta Yonatan.
Tetapi Yonatan berkeras untuk adanya perlakuan adil. Ayat 32 mengatakan bahwa Yonatan meminta alasan mengapa Daud harus mati di dalam suatu tindakan nyata yang dilakukan Daud. Apakah dosa Daud? Apakah dia pernah melanggar hukum? Pernahkah dia melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati? Tetapi karena amarah Saul begitu besar, bahkan nyaris membunuh Yonatan juga, maka Yonatan tahu bahwa Daud tidak akan punya kesempatan hidup jika dia kembali kepada Raja Saul. Kisah berikutnya dicatat bahwa Daud bersembunyi di suatu tempat. Yonatan memberikan kode bahwa memang benar Saul akan membunuh Daud tanpa alasan yang tepat. Maka Daud dan Yonatan mengadakan perpisahan di sini dan Daud memulai perjalanan melarikan diri dari Saul, bahkan hingga bersembunyi di daerah orang Filistin. Disinilah pembentukan tahap ketiga dari Tuhan kepada Daud. Pada tahap pertama Tuhan melatih Daud sebagai gembala yang bertarung melawan singa dan beruang demi memelihara domba-domba yang berjumlah sangat sedikit. Tahap kedua Tuhan membentuk Daud dengan menjadikan dia pahlawan besar di tengah-tengah Israel. Tahap ketiga adalah tahap di mana Daud merasakan suatu keadaan yang akan mencerminkan penderitaan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, dengan level yang sangat lebih kecil tentunya. Inilah tahap di mana Tuhan membentuk Daud untuk makin bergantung kepada Tuhan. Dia harus mengalami ketidakadilan, dikejar-kejar untuk dibunuh meskipun tidak melakukan kesalahan apapun, lari dan tidak tahu harus tinggal di mana, bahkan mengalami ketakutan luar biasa ketika harus berlindung di tengah-tengah daerah Filistin padahal dia sudah memerangi begitu banyak orang Filistin sebelumnya. Semua ini membentuk Daud menjadi begitu agung sehingga dia dapat menjadi Raja Israel, pemimpin dari dinasti kerajaan yang akan menurunkan Sang Mesias, dan menjadi gambaran kehidupan Sang Mesias yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus lebih dari 900 tahun kemudian. Seringkali orang Kristen menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kemudahan, kelonggaran, dan kenikmatan hidup. Puji Tuhan karena saya tidak harus mengalami kesulitan. Puji Tuhan anak saya diterima di tempat terbaik tanpa ujian. Puji Tuhan karena saya dapat lotre. Semua hal yang menawarkan kemudahan kita terima sebagai berkat Tuhan yang besar. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kesulitan dan penderitaan menjadi cara Tuhan melatih Daud. Inilah cara yang Tuhan pakai untuk menempa seseorang menjadi seorang yang agung dan dipakai oleh Tuhan. John Sung pernah mengatakan bahwa Tuhan memakai 6 hari untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tetapi Dia memakai puluhan tahun untuk membentuk seorang hamba Tuhan. Adakah kita menikmati kemudahan hidup? Adakah kita menikmati segala fasilitas dan kenikmatan? Itu tetap merupakan berkat dari Tuhan. Tetapi berkat yang bernilai lebih kecil, bahkan dapat menjadi jerat yang membuat kehidupan kita sangat terlena. Tetapi kalau kita diizinkan Tuhan menempuh berbagai kesulitan, mendapatkan hantaman ujian bertubi-tubi, maka inilah berkat Tuhan yang besar. Inilah pembentukan yang sangat agung yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang akan Tuhan murnikan dan pakai. Inilah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk dipakai lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dalam hal apa sajakah pembentukan Tuhan kepada Daud di dalam tahap ketiga dari hidupnya ini? 1. Tuhan membentuk Daud di dalam pelarian ini menjadi orang yang sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Daud tidak memiliki sindrom paranoia seperti Saul yang begitu takut tahtanya direbut orang. Daud tidak merasa perlu mempertahankan tahta karena dia tidak pernah merasa layak memperolehnya. Apa yang didapat adalah karena Tuhan beranugerah. Mengapa Daud dan Saul berbeda? Karena Tuhan melatih Daud hidup dalam pelarian selama bertahun-tahun setelah dia diurapi menjadi raja oleh Samuel. 2. Yang berikutnya, Tuhan melatih Daud untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Segala kesulitan besar yang Daud alami membuat dia terjepit dan tidak punya pengharapan lain selain Tuhan. Perhatikan Mazmur-Mazmur Daud. Betapa banyak yang menyatakan ketakutan dan keputusasaan tetapi tetap mempunyai pengharapan besar kepada Allah. Kepada Allah pengharapan Daud berada dan Allah tidak pernah gagal menjadi pembela Daud. Tetapi Daud harus mengalaminya di dalam berbagai-bagai situasi yang sepertinya tanpa jalan keluar. 3. Hal ketiga adalah Tuhan sedang melatih Daud untuk memperhatikan rakyat dengan lebih sungguh lagi. Karena dia pernah diperlakukan tidak adil, maka dia mempunyai kerinduan untuk membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Dia tahu perasaan mereka, karena dia pernah mengembara dan tidak punya tempat menetap, maka dia tahu perasaan hati orang-orang asing dan perantau yang berjuang dengan susah payah. Karena dia pernah terdesak dan terjepit, tetapi tetap beriman kepada Allah, maka dia mempunyai kuasa besar untuk meminta orang-orang yang terdesak dan terjepit untuk tetap beriman kepada Allah. Ini semua adalah bagian dari proses pembentukan seorang raja yang sejati. Betapa berbedanya dengan keadaan dunia ini. Raja dunia ini identik dengan kemewahan, kemegahan, kuasa, hormat, mulia, tetapi tidak pernah berkait dengan sengsara, penderitaan, kesulitan, korban ketidakadilan. Daud memiliki ini semua. Selain Daud, ada satu raja agung yang juga mengalami hal yang sama, yaitu Yesus dari Nazaret, anak Daud. 4. Maka hal keempat mengapa Daud harus mengalami pelarian yang sangat berat ini adalah karena dia sedang menggambarkan penderitaan Kristus Yesus, Anak Allah yang akan datang untuk menderita dan mati bagi dosa manusia. Daud dikejar-kejar tanpa alasan. Demikian orang-orang Israel menginginkan kematian Yesus tanpa alasan. Daud hidup di dalam pengembaraan. Yesus Kristus mengatakan bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Daud mengalami kesulitan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Daud pada akhirnya dipulihkan. Tetapi Tuhan Yesus harus mengalami cambuk, mahkota duri, dan akhirnya dipaku di atas kayu salib hingga mati dengan cara yang sangat terhina sebelum bangkit dan masuk ke dalam kemuliaannya. Siapakah tokoh di dalam Perjanjian Lama yang menulis banyak tentang Kristus? Daud adalah salah satunya. Dan setiap kali dia mengingat sengsaranya dan menulis Mazmur, tulisannya selalu melampaui penderitaan yang dia sendiri alami. Dia memulai dengan menulis tentang kesulitannya sendiri,
Tetapi setelah itu Roh Kudus membawa dia untuk menulis tentang Sang Anak Allah yang datang menjadi manusia, yang menderita sengsara bagi umat manusia. Kristologi Daud sangat menyentuh karena sering menekankan aspek salib. Aspek yang Daud sendiri rasakan dalam level yang jauh lebih kecil. Mari kita arahkan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Jikalau kita dengan tekun mengikuti Tuhan dan tidak melibatkan diri dalam dosa, tetapi ternyata hidup kita dihantam dengan bertubi-tubi kesulitan, maka Tuhan sedang melatih kita untuk tetap rendah hati, untuk bergantung kepada Tuhan, dan juga untuk memahami perasaan orang lain yang mengalami apa yang kita alami. Tetapi ketika mulai ada godaan untuk mengasihani diri dan mulai merasa ragu akan kebaikan Tuhan, harap kita ingat bahwa penderitaan kita tidak seberat penderitaan Yesus Kristus. Dia pernah alami apa yang kita tidak akan pernah alami. Dia pernah alami Allah Bapa memalingkan wajahnya dari dia sehingga dia harus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa meninggalkan Yesus di kayu salib supaya dia tidak lagi perlu meninggalkan kita selamanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.